Langkah komunikasi dengan MSCI ini bukan bentuk protes, melainkan langkah yang diambil sebagai upaya mengklarifikasi agar regulasi yang diterapkan MSCI bersifat adil dan konsisten di seluruh bursa dunia. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia saat ini tengah memproses pengiriman surat resmi kepada MSCI. Langkah komunikasi dengan MSCI ini bukan bentuk protes, melainkan langkah yang diambil sebagai upaya mengklarifikasi agar regulasi yang diterapkan MSCI bersifat adil dan konsisten di seluruh bursa dunia. PT Bursa Efek Indonesia saat ini tengah memproses pengiriman surat resmi kepada MSCI atau Morgan Stanley Capital International perihal aturan terbaru mengenai komponen free float dalam penilaian indeks global. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan, langkah komunikasi dengan MSCI ini bukan bentuk protes, melainkan langkah yang diambil sebagai upaya mengklarifikasi agar regulasi yang diterapkan MSCI bersifat adil dan konsisten di seluruh bursa dunia. Kita tidak protes, yang saya seperti di media saya sampaikan, saya cuma mempertanyakan apakah aturan ini berlaku di semua bursa lainnya. Kedua, kita menjelaskan bagaimana free float itu di bursa dilakukan yang berbeda dengan bursa lainnya. Jadi kita nggak protes, kita cuma nanya equality, ya, kesetaraan yang dilakukan. Jadi waktu saya Rupsan saya udah bilang kita tidak akan intervensi kebijakannya, gitu ya. Iman memastikan Bursa Efek Indonesia saat ini belum membuka isi surat dari MSCI. Hal ini dilakukan guna menjaga persepsi investor maupun perusahaan tercatat agar tidak liar dengan terkait aturan free float. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CGAS berhasil menorehkan kinerja solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. Emiten energi bersih ini mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih didorong peningkatan permintaan gas dari sektor industri dan retail. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk melaporkan kinerja positif sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. Pendapatan perusahaan mencapai Rp426,65 miliar atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan pendapatan tersebut mendorong laba bersih perseroan tumbuh 8% menjadi Rp9,89 miliar. Direktur Utama perusahaan Andika Purwonugroho menjelaskan, pertumbuhan ini dipicu peningkatan penjualan gas seiring naiknya permintaan compressed natural gas dari sektor industri dan retail. Andika menyampaikan kenaikan pendapatan dan laba ini menunjukkan efektivitas strategi bisnis serta efisiensi operasional di seluruh segmen usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan daya saing di tengah dinamika pasar energi nasional. Dari sisi likuiditas, kondisi keuangan perusahaan juga mengalami perbaikan signifikan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi berbalik positif sebesar Rp808 juta dibandingkan defisit Rp20,71 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai pelaku utama di sektor energi bersih, perseroan terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi nasional melalui inovasi, perluasan jaringan distribusi, dan kemitraan strategis. Perusahaan berkomitmen menciptakan nilai jangka panjang dan kontribusi menuju target net zero emission 2060. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP menyiapkan dana sebesar Rp4,49 triliun untuk melunasi obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Rencana pelunasan tersebut disampaikan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia atau Pevindo dalam laporan terbarunya. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk menyiapkan dana sebesar Rp4,49 triliun untuk melunasi obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Berdasarkan laporan Pevindo, surat utang yang akan dilunasi mencakup 7 instrumen, terdiri dari 4 obligasi dan 3 sukuk mudharabah dengan peringkat IDA Plus dan IDA Plus SY.
Di antaranya obligasi berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2020 seri C senilai 582,7 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 11 Desember 2025, serta obligasi berkelanjutan 5 tahap 2 tahun 2024 seri A senilai 1,1 triliun rupiah yang jatuh tempo pada 15 Desember 2025. Selain itu, terdapat sukuk mudharabah berkelanjutan 4 tahap 2 tahun 2024 seri A dengan nilai 646 miliar rupiah yang juga akan jatuh tempo pada periode yang sama. Analis Pevindo Ayuding Tias Nur dan Fahrinaldi Akbar mengatakan bahwa INKP berencana melunasi seluruh surat utang tersebut menggunakan dana internal yang tersedia. Berdasarkan laporan keuangan, posisi kas perusahaan per akhir Juni 2025 tercatat sebesar 1,9 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun rupiah. Jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban jatuh tempo tanpa perlu menerbitkan utang baru. Mereka menilai langkah tersebut menunjukkan kemampuan likuiditas yang kuat di tengah tantangan ekonomi global. Adapun Pevindo menilai strategi pelunasan melalui kas internal akan memperkuat struktur keuangan dan menjaga profil kredit INKP di level IDA+. Kebijakan ini juga mencerminkan disiplin finansial serta komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan keberlanjutan pertumbuhan kinerja di tahun-tahun mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke informasi IHSG pada penutupan pertama pada hari ini di tanggal 10 November 2025, di mana IHSG ditutup menguat di 0,25% ke level 8.415,6. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.443,32 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.478,15. Dan 372 saham mengalami penguatan, 265 saham mengalami pelemahan, dan 171 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada Brand yang mengalami penguatan di 3,76%, CDIA mengalami penguatan di 2,35%, PTRO naik 2,63%, dan Raja mengalami penguatan di 9,24%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami pelemahan terdalam, antara lain ada DSSA yang mengalami pelemahan di 9,48%, CBRE mengalami pelemahan di 3,95%, Halo melemah di 3,54%, dan ISAT melemah di 2,79%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi mengalami kenaikan di 3,05%, properti mengalami kenaikan di 1,58%, sementara konsumsi primer mengalami pelemahan di 0,16% dan juga kesehatan mengalami pelemahan di 0,04%. Pengamat ekonomi Selios Nailul Huda angkat bicara terkait rencana Kementerian Keuangan mematangkan rencana besar di sektor moneter dengan menyiapkan langkah redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang nasional. Nailul menjelaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mendorong redenominasi. Nailul menilai pemerintah seharusnya lebih fokus mendorong perbaikan ekonomi dan menjaga akselerasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain redenominasi merupakan ranah Bank Indonesia, Nailul menyebut wacana kebijakan redenominasi hanya menimbulkan resiko biaya tambahan di sistem perekonomian dan naiknya inflasi. Kita harus mempertimbangkan baik-baik kondisi ekonomi dan keuangan negara dan masyarakat. Karena kalau kita lihat dalam ekonomi sekarang ini, nampaknya masih tidak diperlukan redenominasi rupiah. Ada biaya redenominasi yang tinggi, di mana itu harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja dan sebagainya. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi kita.